オーブ装備は使い手の戦闘能力を飛躍的に向上させるものだが、Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Remonster, episode ke-7 dan juga ke-8. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Shigoburo yang sedang fokus untuk membantu para elf untuk mencegah para manusia untuk mendapatkan obat ajaib. Tidak satu pasukan doang, kini sudah hampir 3 kali Shigoburo melakukan penyerangan. Untungnya dia berhasil melewati semuanya dengan sangat mudah. Ditambah dia juga mendapatkan beberapa kesatria untuk diajak bergabung ke dalam pasukannya, biar tambah kuat lagi. Setelah itu Shigoburo mendapatkan air mandi panas gratis dari usaha yang kagak sengaja Shigobe-chan. Nampak istrinya menikmati mandi air panas yang bisa bikin badan mereka menjadi rileks. Lalu barulah Shigoburo tahu obat yang para manusia itu cari-cari. Dia kaget ketika pas dia minum itu obat, darahnya langsung bisa membuat orang yang tadinya babak belur menjadi sehat 100%. Goburo berasa kagak percaya gitu kan ada obat seperti ini. Dia juga tidak menyangka kalau sekarang kekuatannya sudah melewati batas. Kini animenya dilanjutkan kembali. Setelah beberapa hari sesudah peperangan kemarin, Shigoburo kembali mau menyerang pasukan manusia yang sedang berkemah, yang akan bersiap menyerang para elf. Goburo dengan mudah langsung melemparkan tombaknya ke arah pemimpinnya seperti itu. Lalu tombak tersebut tiba-tiba bisa membuat tombak lain tanpa batas seperti itu dalam jangka ratusan meter. Dalam beberapa menit, pasukan Goburo bisa mengalahkan pasukan manusia tersebut. Setelahnya besoknya Shigoburo bersama kesatria dan cewek rambut merah ke tempat para elf. Nampak kelihatan para elf ini merasa aneh ada manusia masuk ke kawasannya. Si cewek merah merasakan ketakutan dan dia bertanya-tanya, kenapa dia dibawa ke situ? Shigoburo menjamin kalau kepala desa elf ini orangnya baik-baik. Terbukti mereka memberikan jamuan untuk mereka bertiga. Di sana kepala desa itu berencana untuk menyerang kembali para manusia sebelum mereka menyerangnya. Dia akan mengirimkan semua pasukannya. Shigoburo menawarkan untuk membantunya lagi, tapi dia mau si kepala desa ini membayarnya. Karena setuju, Shigoburo pun pulang. Di tengah jalan si kesatria ini tiba-tiba ngomong kalau dia bersedia untuk menjadi bawahannya Shigoburo. Dia akan melindungi Shigoburo kali ini, tapi ada syaratnya, yaitu dia meminta obat yang diberikan kepala desa elf untuk dia berikan kepada Tuan Putri. Mungkin ini ide yang bagus biar nanti kalau ada sesuatu dengan manusia, ada yang mendukungnya. Namun di satu sisi yang lain ini akan menjadi masalah, soalnya mereka memiliki utusan dari dewa sedangkan Shigoburo mendapatkan kekuatan itu dari hal yang lain. Nanti kalau ketahuan bisa berbahaya, namun dia bersedia untuk memberikannya kepadanya. Terus Shigoburo mempersiapkan sebuah ide untuk penyerangan selanjutnya. Sebelumnya dia menggunakan mata-mata darahnya untuk melakukan penyelidikan. Yang mana dia mendapatkan informasi kalau sekarang para manusia akan dibantu oleh seorang yang namanya pemberani. Goburo kagak tahu pasukan pemberani itu apaan. Ternyata itu lebih kuat daripada pahlawan. Mereka mempunyai kekuatan langsung dari dewa. Ada beberapa orang yang disebut sebagai pasukan pemberani. Di sana Shigoburo merasa kalau pertarungan kali ini bakalan menarik. Dia kagak sabar merasakan dagingnya. Hari selanjutnya saatnya Shigoburo kembali berperang. Kali ini dia membawa pasukan sekitar 650 yang mayoritas dipenuhi pasukan elf. Tetap saja di sana Shigoburo yang akan mengambil alih. Dia juga sudah mempersiapkan rencananya. Karena bentar lagi pagi, Shigoburo tetap akan menggunakan skeleton untuk menyerang mereka di bagian depan. Dia menyuruh Shigokichi untuk standby di bagian belakang. Langsung saja di sana Shigoburo langsung menyerangnya kayak begitu. Dia mengerahkan banyak skeleton. Manusia yang lagi menjaga kaget kedatangan banyak skeleton yang menyerangnya.
Namun tidak lama kemudian skeleton itu mulai menghilang karena matahari mulai muncul. Dikira bakalan menghilang beneran, ternyata Shigoburo melapisi dengan slime sehingga skeleton itu bisa bertahan akan sinar matahari. Selanjutnya Shigoburo yang akan menyerang mereka menggunakan kekuatan yang sangat besar. Dia berhasil menyerap beberapa elemen yang ada di sekitarnya. Sementara di sisi yang lain pasukan pemberani itu pun mulai diperlihatkan. Dia dibawa sama prajuritnya, nampak orang ini malas-malesan. Padahal sekarang dia akan bertugas. Kemungkinan dengan mengajak pasukan pemberani mereka bakalan mendapatkan 100% kemenangan lah gitu. Namun seketika ketika dia sampai sana, yang tadinya malas namun melihat Shigoburo yang mengeluarkan kekuatan sebesar itu, dia langsung bersemangat lagi. Shigoburo langsung saja menyerang prajurit manusia tersebut. Sesudah mengalahkan banyak prajurit Shigoburo, kedatangan orang tadi yang sangat tertarik berduel dengan Shigoburo. Orang itu bernama Filippo, salah satu Rugal Orden, sang serangga tulang pemberani. Berkat adanya Shigoburo itu orang, jadi kagak bisa liburan. Ditambah dia kagak suka dipanggil seperti itu. Karena itu orang kagak mau dipanggil kayak tadi, dia memiliki panggilan tersendiri. Terus dia menanyakan pasal kekuatannya datang dari mana. Di situ Shigoburo kagak menjawabnya. Karena dia dapat kekuatan yang berbeda dengan si Filippo ini. Alhasil itu orang marah-marah dan mengeluarkan serangganya. Lalu itu orang melemparkannya ke atas sana sehingga terkena pasukannya yang sudah matoi. Lalu menjadi hidup kembali. Yang mana itu bukan macam zombie yang takut akan cahaya. Terus dia menanyakan bedanya pahlawan dengan dia. Kemungkinan pahlawan tidak bisa membawa pasukan banyak. Tapi beda dengan si pemberani yang bisa membawa pasukan banyak dan juga mampu memanfaatkannya. Terus dia menunjukkan kekuatannya dengan mengubah manusia tadi menjadi serangga seperti itu. Lalu menghajar Shigoburo. Tapi Goburo dengan mudah mengalahkan semuanya seperti itu. Ini semakin menarik katanya. Sekarang dia yang akan mengendalikan pasukannya. Dikendalikanlah sama si Philip untuk melawannya. Terbukti Shigoburo agak keteteran. Philip terkesan dengan kekuatan penyembuhan Shigoburo yang cepat banget. Sampai akhirnya pasukannya pun habis. Dia menganggap kalau yang tadi itu cuma mainannya doang. Kini dia mulai serius. Philip mengeluarkan serangga kaki 1000 seperti itu yang langsung membuat yang lain merasakan gempa akan kedatangan monster tersebut. Dia mendatangkan monster kaki 1000 itu dari tempat yang jauh. Karena itu monster dia pakai untuk mencari informasi. Karena kagak mau sia-sia, tak lama kemudian tiba-tiba saja monster tersebut menyerang si Goburo yang langsung dimakan seperti itu. Goburo kagak bisa melepaskannya, bahkan bergerak pun tidak bisa. Karena racun yang ada di dalam monster itu menyebar ke tubuhnya si Goburo. Di sisi lain Dami atau Gobmi merasa tidak enak hati. Dia merasa kalau si Goburo dalam bahaya. Namun sekarang mereka kagak bisa membantu si Goburo karena masih banyak musuh yang harus mereka hadapi. Tak lama kemudian si Goburo sudah kagak bisa bergerak lagi. Dikira si Philip si Goburo udah kalah. Dia pengen tahu tentang kekuatannya si Goburo. Pas dia mau meminta pertolongan untuk membawanya, tiba-tiba saja si Goburo ini kagak ada di tempat. Dia sudah bersiap mau menyerangnya seperti itu menggunakan kekuatan talinya. Untungnya si Philip mempunyai insting yang sangat baik. Ternyata yang tadi itu bukanlah si Goburo yang asli. Hal itu membuat si Philip makin bersemangat untuk berduel bersama si Goburo. Dia akan mulai dengan menggunakan kekuatan tingkat pertamanya. Tapi sebelum itu, dia memperkenalkan diri terlebih dahulu kalau namanya Philip atau apalah gitu panjang namanya. Dia orang yang terkuat keempat di negerinya. Awalnya itu orang mau mengeluarkan skill pertamanya. Namun karena banyak bicara sama si Goburo langsung diserang seperti itu. Alhasil serangga yang ada di tangannya itu terjatuh. Lalu si Goburo menyerangnya lagi. Namun si Philip ini kebal banget. Bahkan dia berhasil menahan serangan si Goburo. Dia auto marah, skill satunya terbuang sia-sia.
Alhasil, dia mau bersiap untuk mengeluarkan skill keduanya. Dia seperti menarik para prajuritnya lagi seperti itu dan menyerap kembali kekuatannya. Jadinya itu orang udah kayak robot. Dipasangin helm dan bajunya udah jadi kayak robot. Dia mulai menyerang dengan serangan yang biasa-biasa saja. Tentu sangat mudah ditangkis sama si Goburo. Terus orang ini seperti mau kabur terbang kayak begitu. Si Goburo bakalan menunjukkan kalau dia juga bisa terbang. Awalnya kagak percaya gitu kan. Alhasil dikasih paham langsung sama si Goburo dengan merubah pakaiannya menjadi armor. Dan kali ini dia mempunyai sayap untuk bisa terbang. Lantas si Philip ini makin bersemangat. Namun sayangnya itu bocah langsung kena tonjok. Setelah si Philip udah babak belur, ini anak berniat mau kabur dari pertarungan. Karena dia sadar kalau si Goburo ini lebih unggul dibandingkan dia. Philip melepaskan diri lalu lari dari kenyataan. Maksudnya lari dari si Goburo. Dia mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Mau dikejar pun Goburo keburu kehilangan jejaknya. Sementara itu yang lainnya pun berhasil menuntaskan para prajurit musuh. Dami langsung ke tempatnya si Goburo yang nampak dia baik-baik saja. Dia ternyata punya rencana lain. Ketika dia berduel tadi, dia mengirim kloningannya ke tempat sang raja yang sedang berkemah. Di sana kloningannya itu berniat untuk memberikan obat ajaib dari elf. Dan dia memerintahkan untuk langsung diberikan obat ajaib itu kepada Tuan Putri. Dia melakukan itu biar tidak terjadi peperangan lagi. Si cloning itu pun cepat-cepat mundur dari sana lalu dia pun pergi. Si raja udah panas dingin. Dia udah kagak ada pilihan lain selain mundur dari peperangan. Toh obatnya juga udah dapat. Semoga dengan ini peperangan tidak terjadi lagi apalagi sampai menyerang elf. Namun setelah kejadian peperangan itu si Goburo kehilangan banyak sekali pasukan. Termasuk hobgoblin, elf, terus kobold dan yang lainnya. Seperti biasa Goburo selalu melakukan upacara gitu kalau ada yang gugur. Nampak pada nangis yang lainnya tapi tidak dengan si Goburo yang mungkin sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Intinya sekarang dia harus lebih berjuang keras lagi di dunia tersebut. Setelah melakukan upacara besoknya, pas si Goburo bangun tidur, dia dikagetkan dengan salah satu goblin yang baru berevolusi yang dimana cewek tersebut udah kayak tertarik dengan siapa saja cowok yang ada di sana, terutama si Goburo. Bukan cuma Goburo, Hobji seorang healer saja itu cewek menggodanya seperti itu. Hobji sudah berevolusi lagi. Dia juga mendapatkan kekuatan pelindung gitu yang kuat banget, dimana itu pelindung bisa pecah kalau terkena pukulan si Goburo sebanyak 20 kali. Si Goburo curiga kalau ini cewek yang dulunya yang suka makanin zombie, sekarang berkat peperangan kemarin cewek tersebut menjadi seperti gol. Udah kayak tertarik sama siapa saja yang ada di dekatnya. Terus tidak hanya cewek tadi, ada cewek lain yang berevolusi lagi yang mana dia mempunyai mata yang banyak banget. Mata tersebut berfungsi untuk mencari informasi. Bahkan itu lebih bagus daripada hasil dari kloningannya si Goburo. Setelahnya ada juga beberapa hobgoblin yang kini berubah menjadi ogre. Anehnya sifat goblin yang serakah menjadi menghilang. Sekarang mereka lebih mementingkan kawan mereka apalagi yang sudah meninggoy. Bukan cuma goblin, kobold juga ternyata bisa berevolusi. Terlihat dari pemimpinnya yang sudah kayak bentuk manusia anjir. Kayak aneh begitu. Ini makin kagak mengerti. Ditambah juga dia harus mengganti namanya lagi. Tapi si kakek menyerahkannya kepada si Goburo untuk memberikannya nama baru. Alhasil dia kasih nama saja menjadi Akita. Setelah selesai dengan urusan prajuritnya, kini dia akan mengurus para tahanannya yang banyak banget seperti itu. Si Goburo bakalan menjadikan orang-orang ini sebagai prajurit sementara. Si Goburo karena mereka belum dikasih ujian dan yang lainnya. Namun ada beberapa orang yang kagak terima dengan keputusan si Goburo. Mereka marah karena mereka seperti tingkatannya di bawah goblin itu sendiri. Makanya orang-orang ini menantang kepada ketua desa itu untuk bertarung. Kalau sampai dia yang menang, dia yang akan menjadi ketuanya. Dia merasa kalau ketuanya itu adalah si Dami. Goburo auto pasang badan seperti itu.
Dami udah emosi karena menganggap mereka ini lemah gitu kan. Goburo langsung mengajak bertarung. Alhasil sama itu orang dijabanin. Terlihat kedua orang ini mempunyai kekuatan orb dari pedang dan juga alat yang berada di kakinya. Si kakek sangat kagum melihat kekuatan orb yang sebenarnya akhirnya dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Katanya orang yang memiliki kekuatan itu mempunyai semangat yang sangat tinggi. Ketika mereka menyerang si Goburo, Goburo dengan gampang menahannya. オーブ装備は使い手の戦闘能力をへし折ってやった。 Dia menantang yang lainnya juga dengan mudah si Goburo kalahkan. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada yang menyerangnya dari belakang, yang membuat si Goburo terpental. Dikira si Goburo udah kalah, tapi ternyata Goburo cuma pura-pura doang dan langsung membalas tonjokannya. Tapi lumayanlah serangannya. Habis itu dia mencari satu orang lagi yang belum kelihatan, yang dimana dia setengah vampir seperti si Dami. Pas dicari kagak ada. Ternyata itu orang lagi menggoda si Dami. Si Goburo yang melihat itu langsung emosi. Auto menghajarnya seperti itu. Untungnya diberhentikan sama si Dami. Lalu karena udah babak belur sama si Goburo dikasih darahnya biar kembali sehat lagi. Tapi setelah sehat ini orang malah jadi suka sama si Goburo. Karena darahnya sangat nikmat katanya. Hal tersebut membuatnya jadi emosi lagi. Adapun pasukan yang lain yang kagak mau melawan, mereka malah banyak terima kasih karena udah menolongnya. Jadinya mereka nurut apa kata si Goburo. Dia juga senang mendengarnya gitu kan. Setelahnya barulah mereka melakukan serangkaian latihan dan banyak pasukan yang ingin bergabung dengan si Goburo. Terus Goburo memperkuat di beberapa bagian, terutama di bagian pembuatan senjata. Dia menambahkan tenaga Kurucaci biar bisa menghasilkan senjata yang bagus-bagus. Cuma si cewek seperti belum terbiasa bekerja sama dengan para kurcaci. Di situ juga si Goburo mencoba beberapa skill yang telah ia dapatkan, semacam kayak cewek tadi yang bisa bikin senjata di kakinya. Terus dia juga bisa mengeluarkan seperti roh gitu. Namun sangat sulit untuk menjinakkannya. Hal-hal seperti ini sengaja dia lakukan biar jadi bahan evaluasi. Terakhir dia membuat skill yang aneh yang mana ketika terkena matahari tubuhnya langsung terbakar. Goburo jadi berasa bingung di sana. Terus hari selanjutnya dia mau membuat pemandian air panas lagi buat supaya Elf bisa ikutan mandi juga di situ. Dia juga akan mengabarkan hal ini kepada kepala desa Elf. Besoknya dia melakukan pengujian dengan skeleton ciptaannya untuk melawan anggota sementara. Nampak masih pada lemah kayak begitu. Terus si Kurcaci akhirnya bisa membuat sebuah senjata untuk si Goburo, yaitu sebuah palu gitu. Dia sebenarnya nggak mau banget, tapi demi menghargai mereka, dia ambil. Lalu dia ke hutan untuk mencoba senjatanya. Tapi kagak ada satu monster pun yang mendekati si Goburo. Malah jadi pada takut sama dia. Tak lama kemudian ada cewek Dryad yang udah lama kagak ketemu dengan si Goburo. Dia langsung mengajak tanam ubi di hutan coy. Walaupun kagak mau awalnya, tetap saja si ceweknya maksa. Auto langsung satset tas dah. Setelah selesai menanam, dia pulang dan ketahuan kalau si Goburo udah melakukan sesuatu dengan seseorang. Esokan harinya si Goburo memutuskan untuk menanam benih asli dari si Dryad. Katanya itu benih sihir sayur dan juga buah. Dan katanya juga ini lebih premium daripada buah dan sayur biasanya. Ini baru bercocok tanam asli ya kan. Dia merasa senang menyempatkan waktunya untuk menjalankan hari-hari normal seperti sekarang ini. Esoknya ada pasukan sementara yang mau pulang ke tempat asalnya. Si Goburo kagak marah, malah dia mendukungnya seperti itu. Di sana si Dami menghipnotis beberapa prajurit untuk mencari informasi masuk ke dalam kerajaan atau ke kota. Karena dia udah dapat kabar kalau pasukan manusia saat ini sudah mundur. Maka kalau sudah begini perang sudah dinyatakan telah berhenti. Mungkin kalau si Goburo kagak ngasih obatnya perang akan masih terus berlangsung. Maka dari itu si kepala desa mengajak si Goburo untuk datang ke acaranya. Yakni acara bernama Perjamuan Lutrop. Keesokan harinya si Goburo ke sana bersama istrinya yang banyak itu. Goburo mempertanyakan apakah tidak apa-apa gitu kan selain Elf ikutan pesta.
Sebenarnya dalam aturan tidak boleh, tapi karena Shigoburo ini temannya, jadi dia izinkan. Dulu juga dia mempunyai cerita tentang adiknya yang mempunyai hubungan dengan orang di luar desa. Otomatis demi untuk melindungi desa ini terpaksa adiknya tidak boleh balik lagi ke sana. Namun sekarang dia udah kagak ragu lagi setelah Shigoburo menjadi rekannya. Di sana acaranya seperti kayak persembahan atau upacara untuk orang-orang yang sudah gugur gitu atau apalah itu. Aku juga nggak ngerti guys. Esoknya Shigo-chan mendapatkan harta karun lagi. Dia dapat 2 batu yang sangat berharga. Dia sebenarnya mau berterima kasih kepada si Velvet karena telah menunjukkan gimana mendapatkan barang-barang yang berharga seperti itu. Di sana Shigoburo memakan batu tersebut lalu mendapatkan beberapa skill. Habis itu dia mencoba untuk menggunakan skill kerajinannya untuk membuat sesuatu, yang dimana dia menyambung-nyambungkan tulang seperti itu, yang kini telah menjadi kendaraan baru untuknya yang bernama Lipan Tengkorak. Lipan ini akan membawa mereka ke kota tempat di mana para manusia-manusia ini tinggal. Shigoburo sudah berjanji kalau dia akan memulangkan mereka lagi. Setelah beberapa hari, akhirnya pemandian air panas pun sudah jadi. Sekarang udah enak tempatnya, terus juga ada yang pulang ke tempat masing-masing. Di sisi yang lain si rambut merah yang sedang latihan merasa galau kalau dia bakalan dipulangkan. Dia merasa kalau Shigoburo membencinya atau gimana, agak ngerti. Padahal Shigoburo kagak seperti itu. Dia memang mempunyai niatan untuk memulangkan mereka lagi. Si kesatria merah itu pun kagak percaya kalau Shigoburo melakukan hal itu. Shigoburo kali ini ikut mundur kalau kata bahasa Sunda. Atau mencari bahan makanan gitulah. Nampak mereka bahagia karena di hutan lebih gampang cari bahan makanan. Shigoburo merasa senang dikala pengetahuan tentang manusianya itu kosong. Semenjak ada mereka dia jadi terbantu. Malamnya Shigoburo mengadakan pesta untuk penyambutan anggota yang baru bergabung. Di sana ada orang yang songong kemarin yang meminta Shigoburo ke sana. Karena Goburo mau pergi, dia yang lagi kagak sehat bercanda kalau nanti Goburo pergi dia mau macam-macam. Dia menyarankan kepada Shigoburo kalau dia ingin ke kota harus menggunakan orang dalam alias bangsawan. Dia bersedia membantunya namun Goburo sendiri kagak mau. Besoknya sebelum berangkat Goburo membagi kelompoknya terlebih dahulu. Karena mereka bakalan berjelajah di luar sana untuk mencari informasi. Dia membagi menjadi 4 kelompok. Tugasnya mencari informasi, survival menyelesaikan masalah sendiri. Terus setiap kelompok harus bisa naik level dan yang terakhir tidak boleh ada satupun yang tumbang. Setelah dibagi-bagi barulah besoknya mereka mulai berangkat. Mereka berpamitan satu sama lain dan inilah perjalanan yang akan dilalui sama Shigoburo dan yang lainnya. Untuk mencari musuh yang lebih kuat lagi darinya. Lalu dia nanti bisa mukbang biar tambah kuat. Tujuan pertama Shigoburo adalah ke tempat para cewek-cewek yang ingin mereka tuju awalnya, yakni ke kota perbatasan Trien. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabata nih. Bye-bye.